Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ayu Pradita. Saya dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Angkatan 2018. Di sini saya akan mempraktikkan sebagai seorang guru mengajar SMA kelas 11. Selamat menyaksikan. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Ibu. Terdengar, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua, Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin berpesan kepada kalian bahwa pastikan kalian menghentikan segala aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan daring. Kemudian yang kedua, siapkan alat tulis kalian. Dan yang terakhir, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembelajaran hari ini kita adalah teks narasi atau cerita fantasi. Bisa dilihat ya, itu PowerPoint yang sudah Ibu bagikan. Yuk, mulai. Menu pembelajaran hari ini, materi teks narasi atau cerita fantasi. Pernahkah kamu membaca cerita fantasi? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah membaca cerita fantasi? Mbak Betty pernah? Saya, Bu, pernah. Coba sebutkan judul cerita fantasi yang pernah kamu baca. Harry Potter. Ya. Udah, Bu, itu aja, Bu. Harry Potter aja. Siapakah penulis cerita fantasi yang kamu? Mbak Arina, siapa yang kamu tahu? Atau Mbak Elsa tahu penulis cerita fantasi yang diketahui? Siapa yang tahu penulis cerita fantasi? Halo? Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Ibu. Siapa Penulisnya itu, Bu, J.K. Rowling. Oke, kemudian apa yang paling membedakan cerita fantasi dengan cerita yang lainnya? Apa coba? Siapa yang tahu? Alur ceritanya, Bu. Oke, alur ceritanya ya, baik, pintar sekali. Selanjutnya, teks narasi adalah jenis pola pengembangan paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan detail. Teks ini bisa didasarkan pada kejadian yang benar terjadi di dunia nyata atau berupa imajinasi semata. Kemudian tujuan teks narasi adalah tujuan untuk menghibur pembaca dengan alur cerita yang menarik. Selanjutnya, ciri umum teks narasi bisa dibacakan Mbak Nanti. Ciri umum teks narasi Mbak Nanti bisa dibacakan? Bisa, Bu. Oke, bisa dibantu dibaca. Ciri umum teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi, kemudian berisi rangkaian peristiwa atau alur. Berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian atau akhir cerita. Selanjutnya, tokoh dan watak tokoh, unsur yang mengalami rangkaian peristiwa.
Kemudian tema atau ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita. Selanjutnya, amanat atau pesan yang disampaikan pengarang atau nilai-nilai kehidupan. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Mbak Nanti. Itu beberapa ciri umum teks narasi ya. Kemudian selanjutnya ciri umum cerita fantasi. Ada 6 poin. Pertama, ide cerita, ada keajaiban dan atau keanehan. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Yang keempat, tokoh unik. Yang kelima, bersifat fiksi. Dan yang terakhir adalah bahasa. Selanjutnya, bisa dibacakan oleh Mbak Betty. Baik, Bu. Yang pertama adalah orientasi, pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Komplikasi, awal munculnya masalah hingga puncaknya masalah. Resolusi, penyelesaian masalah. Dan terakhir, koda, menentukan akhir cerita seperti apa, yang cerita tersebut berakhir bahagia, sedih, atau menggantung. Oke, terima kasih Mbak Betty. Kemudian selanjutnya, unsur intrinsik cerita. Yang pertama ada tema, latar, tokoh, penokohan atau watak, alur, sudut pandang, dan amanat. Ini udah terlihat ya, ada tema, latar, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks narasi atau cerita fantasi. Bisa dibacakan Mbak Arina? Sebentar Ibu, PPT-nya belum berjalan di saya. Oh belum? Oke. Atau bisa dibantu oleh Mbak Elsa? Baik Ibu, langkah-langkah menyusun teks narasi atau cerita fantasi. 1. Menemukan ide atau tema. Mengamati alat-alat canggih, teknologi tinggi, dan fantasikan apa yang terjadi. 2. Menggali ide dengan membaca. Banyak membaca buku pengetahuan ilmiah dan fantasikan jika peristiwa itu kamu yang mengalami. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Urutan peristiwa demi peristiwa. Yang keempat, mengembangkan cerita. Menentukan judul yang menarik, tokoh dan deskripsi tokoh, latar, dan sinopsis cerita. Oke, terima kasih Mbak Elsa. Itu beberapa langkah untuk menyusun teks narasi, menemukan ide, menggali ide dengan membaca, membuat rangkaian peristiwanya, kemudian dikembangkan dengan melalui cerita. Oke, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, silahkan nanti tanyakan melalui grup WhatsApp kelas jika ada pertanyaan. Kita langsung saja masuk di quiz ya. Oke, yang nomor 1, apa saja unsur pokok teks narasi? Siapa yang ingin menjawab? Apa saja unsur pokok teks narasi? A. Siapa yang menjawab tadi? Mbak Arina ya? Mbak Nanti, Bu. Oh, Mbak Nanti. Oke, A. Coba kita klik A, benar atau salah? Oke, benar. Pintar sekali Mbak Nanti ini. Ayo, kemudian lanjut soal kedua. Bentar ya. Ini sepertinya ada kesalahan soal. Oke, sepertinya nomor 2-nya hilang. Kemudian lanjut saja nomor 3. Sebutkan langkah-langkah penulisan teks narasi atau cerita fantasi. Siapa yang ingin menjawab?
A, Ibu. Oke, Mbak nanti lagi yang jawabnya. Siap. Kita coba klik A. Dulu. Kenapa ini seperti ini? Yang A, betul sekali. Sangat pintar. Kemudian lanjut soal yang nomor 4. Teks narasi atau cerita fantasi bersifat. A, Ibu. Saya Ibu A. Oke, Mbak Elsa dan Mbak Betty ini udah seperti lomba-lomba ya. Coba kita klik A. Benar atau salah? Oke, benar. Mbak Betty sama Mbak Elsa ini udah pintar ini ya. Kemudian lanjut. Oke, ini tugas, pilih dan bacalah satu contoh cerita fantasi. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Dan silakan diisi kolom kosongnya. Kemudian dikumpulkan pertemuan minggu depan. Apakah ada pertanyaan lagi? Dikumpulkan Tidak, Ibu. apa, Bu? Bagaimana? Dikumpulkan hari apa, Bu? Minggu depan, pertemuan minggu depan. Di laman apa, Bu? Melalui grup WhatsApp saja. Oke, Bu, makasih. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin berpesan kepada kalian tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat meskipun pelajaran kita masih belum bisa bertatap muka. Oke, cukup sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Jangan patah semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Maya. Terima kasih, Ibu.